Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afgan Bahari dengan NRP 5003-22186 dari kelas proses stokastik kelas C, di mana di sini saya akan membahas dua pertanyaan dari buku Kulkarni chapter 4 pada 4.56 dan juga 4.57 bagian komputasional. Yang dimana tujuan dari saya membahas soal ini adalah untuk memenuhi tugas after EAS proses stokastik. Yang pertama ada pertanyaan 456. Putra dari seorang pedagang memiliki deal lain, yaitu stok model ke-6. Harga pembeliannya itu sebesar US $30.000 dan harga penjualnya itu sebesar US $33.000. Sedangkan diketahui laju pasokannya itu 8 unit per minggu dan laju permintaannya itu adalah 7 unit per minggu. Pertanyaannya adalah, haruskah pedagang ini nyetok model ini? Lantas strategi apa yang bisa dialokasikan secara optimal? Nah, untuk diketahuinya sendiri, ada harga belinya atau C sebesar US dollar 30.000 dan harga jual atau P sebesar US dollar 33.000. Lalu ada laju pasokan atau lambda sebesar 8 per minggu. Lalu ada laju permintaan atau mu sebesar 7 per minggu. Pertanyaannya ada dua, yaitu haruskah pedagang ini nyetok modal ke-6 dan apa strategi alokasi optimal yang baru. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus menghitung margin keuntungannya supaya kita bisa mengerti apakah model ke-6 ini efektif untuk strategi yang akan dilakukan oleh putra pedagang tersebut. Dengan rumus margin keuntungan P-C yaitu didapatkan $3.000. Jadi keuntungan dari setiap unit yang terjual itu ada $3.000. Lalu kita menghitung rasio pasokan terhadap permintaan, di mana bisa mengerti dari pasokan atau permintaan itu yang mana lebih banyak gitu. Ternyata didapatkan angka 1,14, di mana itu melebihi angka 1 sehingga menandakan bahwa stok tambahan itu bisa terjual dan ada peluang untuk mendapatkan keuntungan karena demand-nya itu kurang dari pasokannya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulannya bahwa dengan keuntungan positif sebesar 3.000 US dollar dan pasokan yang lebih tinggi dari permintaan, pedagang sebaiknya menyetok model ke-6 karena dapat meningkatkan keuntungan tanpa khawatir tentang stok yang tidak terjual, dikarenakan demand-nya ini kan kurang ya dari pasokannya. Lalu untuk pertanyaannya kedua, strategi alokasi optimal yang baru. Nah, dalam kasus ini, rasio pasokannya itu lebih besar daripada permintaannya. Jadi pedagang itu sebaiknya menyesuaikan jumlah stok untuk pencocokan pasokan dan permintaan secara lebih efektif. Dikarenakan ketika pasokannya lebih banyak dibandingkan permintaannya, itu terkadang menimbulkan sisa atau barang-barang yang tidak terjual sehingga nanti itu akan rugi di pedagangnya sendiri. Jadi saran dari berdasarkan data yang ada itu pedagang harus meningkatkan stok untuk model ke-6 dan mempertimbangkan untuk mengoptimalkan jumlah model lain yang ada di toko. Oke, untuk ada koreksi dan kesalahan, mohon feedback dan bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.